Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Azhara NIM 1930203109 selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Syafrina Hana Aulia, yang kedua, Robandi, yang ketiga, Lia Puspitasari, dan yang terakhir, Tuti Alawiyah. Kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai reformasi mutu pendidikan. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Syafrina Hana Aulia. Nama saya Syafrina Hana Aulia, NIM 1930203197. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Reformasi Mutu Pendidikan. Dan di sini saya akan membahas pertama mengenai materi tentang pengertian dari reformasi pendidikan. Reformasi secara etimologi berasal dari kata formasi, yang artinya suatu susunan atau bentuk susunan instansi. Reformasi bermakna suatu perbaikan radikal yang dilakukan agar dapat melakukan usaha perbaikan baik di bidang politik, sosial, agama, maupun pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat atau negara. Seseorang yang telah merencanakan atau telah melaksanakan reformasi disebut dengan reformis. Artinya, seseorang yang memperbolehkan adanya perbaikan tanpa disertai dengan adanya kekerasan. Adapun menurut para ahli pengertian dari reformasi, yaitu menurut Profesor Dr. Emil Salim dan Profesor Bin Syamsuddin, reformasi adalah perubahan dengan melihat kebutuhan masa depan yang kembali dalam bentuk asal. Secara istilah, reformasi adalah suatu perubahan dengan melihat kebutuhan di masa depan, yang mengutamakan pada kembalinya bentuk asal, melakukan yang lebih baik dengan memperbaiki penyimpangan atau praktik yang tidak benar. Suatu perombakan sama dari berbagai suatu sistem kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial, juga termasuk dalam bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NIM 1930203186. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Dina tadi. 2. Tujuan reformasi mutu pendidikan. Reformasi pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam reformasi. 1. Mengidentifikasi sebagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan. 2. Merumuskan reformasi yang bersifat strategik dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, kondisi yang diperlukan dan program aksi yang harus diciptakan merupakan titik sentral yang perlu diperhatikan dalam setiap reformasi di pendidikan. Dengan kata lain, reformasi pendidikan itu harus mendasar pada realitas sekolah yang ada, bukan mendasar pada etalase atau pendidikan semata. Reformasi hendaknya didasarkan pada fakta dan hasil penelitian yang memadai dan valid, sehingga reformasi mutu pendidikan itu dapat dikembangkan dengan program reformasi yang utuh, jelas, dan realistis. Reformasi mutu pendidikan juga bertujuan untuk peluang bagi siapapun yang aktif dalam pendidikan untuk mengembangkan langkah-langkah yang baru yang memungkinkan peningkatan mutu pendidikan, serta sebagai faktor yang tidak tertinggal dan harus menekankan pada faktor kunci yang akan mempengaruhi faktor-faktor lain secara simultan, sehingga reformasi akan melibatkan seluruh faktor yang penting dan menempatkan semua faktor tersebut dalam suatu sistem yang bersifat menghidupkan. Perkenalkan, saya Lia Puspitasari, NIM 1930203057. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Tuti Alawiyah, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama adalah sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, serta tenaga administrasi. Yang kedua, sarana dan prasarana. Proses pembelajaran tidak hanya melibatkan guru, peserta didik, dan kurikulum saja, akan tetapi kehadiran sarana dan prasarana pendidikan sudah menjadi suatu keharusan dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Yang ketiga, kesiswaan. Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Yang keempat, keuangan atau anggaran pembiayaan. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu,
dana pendidikan sekolah harus dikelola dengan transparan dan efisien. Yang kelima, kurikulum. Salah satu aplikasi atau penerapan metode pendidikan yaitu kurikulum pendidikan. Pengertian kurikulum berdasarkan Hilda Tabayang yang ditulis oleh Wina Senjaya adalah suatu program atau rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu komponen substansi pokok di sekolah. Perkenalkan, nama saya Robandi, NIM 1930203199. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Lia Puspitasari. 6. Keorganisasian. Pengorganisasian sebuah lembaga pendidikan merupakan faktor yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan di dalam lembaga pendidikan. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk ditangani. 7. Lingkungan fisik. Belajar dan bekerja harus didukung oleh lingkungan. Lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas, baik terhadap guru maupun siswa, karena termasuk di dalam aktivitas pembelajaran. 8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping faktor guru dan sarana yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu faktor eksternal yang berupa perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Sekolah merupakan suatu tempat menimba ilmu, pengetahuan, juga berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan terhadap siswa, karena dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, yang disesuaikan dengan bidang pengajarannya. 9. Peraturan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan untuk menghasilkan mutu sumber daya manusia yang unggul serta mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan yang disesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia melalui DPR RI pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Sisdiknas yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2009. 10. Partisipasi atau peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat di dalam dunia pendidikan sangat diharapkan menjadi tulang punggung, sedangkan untuk pihak pemerintah sebatas memberikan acuan serta binaan dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah atau pendidikan. 11. Kebijakan pendidikan. Salah satu peran pemerintah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan desentralisasi pendidikan. Karena dengan adanya desentralisasi tersebut, maka akan timbul berbagai tantangan untuk peningkatan dan pemerataan sistem serta mutu pendidikan yang mengharuskan adanya orientasi dan perbaikan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, semua presentasi telah dijelaskan oleh anggota kelompok 6, maka dari itu saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.